Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yaqul Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam apa yang dibacakan tadi di kitab Nasaih Diniyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita. Kita semua yang hadir di sini nuntut ilmu, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hatta malaikat dengar, gembira, malaikat senang ngelihat kita hadir majelis. Malaikat senang. Saking senangnya, orang tuh kalau senang ada tamu agung datang dihamparkan karpet merah. Presiden, kepala negara datang, saking senangnya disambut dengan karpet merah. Nah ini malaikat senang ngelihat kita belajar menuntut ilmu. Tahu gak, dihamparkannya bukan karpet merah. Karpet merah mah banyak, tapi dihamparkannya sayap malaikat. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat mereka menghamparkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu agama. Menghamparkan sayapnya untuk menjadi permadani tempat jalannya orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ridwan bima yasna, sebagai bentuk ungkapan kegembiraan mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu, yang hadir majelis ilmu. Makanya kalau ada orang hadir majelis terus ada yang mengkel, dia nggak senang hati, malaikat aja girang, wahakala. Nah ini kita mengkaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu halal wal haram, untuk kita menjauhi dan selamat dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa besar yang sangat dahsyat adalah dosa riba. Itu dosanya sangat gede. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, takwalah kalian kepada Allah, tinggalkan tuh segala yang tersisa dari praktek riba, in kuntum mu'minin, kalau jika kalian beriman. Fa illam taf'alu, terus diancam oleh Allah, kalau kalian tidak mau berhenti dari praktek riba, fa'zanu biharbi minallah wa rasulih, umumkan pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya. Nah loh, dan nggak ada dosa lain, nggak ada dosa yang pelakunya dinyatakan perang oleh Allah kecuali dua. Yang pertama dosa mu'adatil aulia, mengganggu para wali-walinya Allah. Dan yang kedua adalah dosa riba. Dosa yang lain, ya dosa, ada hukumannya, tetapi tidak sampai menjadi pernyataan perang. Tetapi dua hal kalau dilakukan maka Allah nyatakan perang. Yang satu adalah mu'adatil aulia. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memerangi wali-waliku, maka aku nyatakan atasnya perang. Perang udah. Ganggu wali, perang. Ganggu satu wali. Bagaimana kalau yang diganggu dua wali? Kalau yang diganggu 3 aulia, 4 aulia, 10 aulia, 9 wali, 10, atau wali-wali semuanya dimusuhi. Apalagi kalau yang diganggu itu walinya itu tergolong ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau walinya tergolong sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab wali yang paling tinggi derajatnya nggak bakal bisa mencapai derajat sahabat yang paling rendah. Sebab mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang memerangi, mengganggu walinya Allah dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik mendingan hati-hati, jangan sampai kita salah musuhin orang, tahu-tahu gara-gara kita nggak setuju sama orang, kebetulan orang yang kita musuhi atau orang yang kita ganggu minal aulia. Kalau emang dia orang biasa aja kita apes, sial, memusuhi seorang muslim. Apalagi kalau kita ternyata muslim tersebut seorang wali, mampus kita.
celaka kita, hancur kita. Walidzalik permusuhan nggak membawa kebaikan. Khalas, mendingan cari selamat, udah jangan musuhin orang. Nggak tahu, mungkin dia wali, udah khalas, diam, jangan ganggu orang. Nah terus yang kedua yang diperangi oleh Allah adalah orang yang melakukan praktek riba, yang makan riba, maka dia diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhna Al-Habib Umar bilang ketika menyebutkan ayat ini, orang sekarang yang musuhin wali, yang melakukan riba diperangi oleh Allah. Orang yang diperangi oleh Allah, Allah berperang dengan dia. Maka bagaimana dia bakal diampunin oleh Allah dosanya? Allah perang sama dia. Bagaimana tuh orang bakal dapat ampunan Allah? Itu satu. Terus kedua juga, dia diperangi oleh Allah. Bagaimana dia bisa meninggal dalam husnul khatimah? Bagaimana ceritanya orang yang diperangi oleh Allah, dia meninggalnya husnul khatimah? Dia mau dapetin husnul khatimah dari siapa? Dari mana? Walidzalik orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala biasanya meninggalnya su'ul khatimah. Min asbab, di antara sebab-sebab su'ul khatimah, nah itu memusuhi para wali, baik itu para wali-wali ataupun juga para aulia yang masuk ahlul bait, atau para wali-wali yang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu min asbab su'ul khatimah adalah memusuhi mereka. Wa min asbab su'ul khatimah adalah melakukan praktek riba. Min asbab su'il khatimah, riba, melakukan riba. Akilu riba wa mukiluhu syahiduhu katibuh, yang makan riba, yang melakukan praktek riba, transaksi riba, yang menjadi saksinya, yang menulisnya, semuanya dilaknat. Dilaknat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di antara 7 dosa besar, 7 dosa besar itu adalah di antara al-isyrak billah, mempersekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Itu satu. Qatlun nafas, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah. Terus di situ aklu riba, orang yang makan riba, melakukan praktek riba. Rasulullah bilang riba 73 baba. Riba itu prakteknya, jenis prakteknya ada 73 pintu. Yang paling kecil, yang paling ringan dari praktek riba, dosanya misal ayanki harajul ummah. Dosanya sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu jenis riba yang paling rendah. Dosanya seperti zina dengan ibu. Wa arba riba, jenis masuk dalam kategori riba yang paling tinggi, yang paling jahat, yang paling busuk. Tahu apa? Tatawul rajul fi ardi akhihil muslim. Ketika seseorang menodai kehormatan saudaranya muslim dengan mulutnya. Itu masuk kategori riba yang paling jahat, yang paling dahsyat. Waliyazbillah. Apalagi kalau muslimnya bukan sembarang muslim. Muslimnya minal awliya, atau min ahlil bait, atau min sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna dah kebinasaan orang yang melakukan hal yang demikian tersebut. Itu sampai disebutkan bahwa man kana sabbul fatimiyin dabahu wa atiyadah lam yamut wal iyaz billah hatta nara an millatil islam irtidadah. Barang siapa yang menjadikan kebiasaan dia mencaci keturunannya Rasul, enggak meninggal dunia melainkan sebelum nyawa dicabut, dia bakalan meninggal dalam keadaan murtad umumnya. Baik diketahui orang atau dicabut iman sebelum dicabut nyawa. Dikubur di pemakaman muslimin, orang nggak tahu matinya di luar Islam. Disalatin, dikiranya matinya muslim. Ditahlilin, dikiranya matinya muslim. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Hakadha. Kemudian juga di dalam hadis bahwasanya arba' haqqun 'ala Allah an la yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha. Ada 4 hal. Itu udah suatu hak, sesuatu yang wajib, ya. Allah nggak bakal memasukkan mereka ke dalam surga, nggak bakalan dimasukin surga, nggak bakalan diizinkan mereka mencicipi nikmat surga. Siapa? Ada 4. Mudminul khamr, akil riba, akil malil yatim bighairi haq, wal aqli walidayh. Pecandu minuman keras atau obat-obatan terlarang.
kecuali kalau dia taubat. Yang kedua, akil riba, yang melakukan praktek riba, makan riba. Akil malil yatim, yang makan harta anak yatim tanpa hak. Wal agli walidaih, yang durhaka kepada ibu bapaknya. Minum-minuman khamar, minum-minuman keras, atau narkoba, obat-obatan terlarang. Akil riba, yang makan riba. Kemudian juga yang makan harta anak yatim, warisan, di situ ada haknya anak yatim, nggak dikasih, atau dia minta jatah padahal dia nggak berhak, di situ ada haknya anak yatim. Nggak bakalan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yudhiquhum na'imaha. Ini yang bilang Nabi Muhammad. Kalau Nabi bilang enggak bakal, ya enggak bakal. Atau aduh lah bisa. Nabi bilang enggak bakalan. La yudkhiluhumul jannah wala yudhiquhum na'imaha. Dan yang keempat, al-agli walidaih, yang durhaka kepada ibu bapaknya. Terus Rasulullah ngasih tahu nih, ngasih penjelasan tentang riba. Begini, transaksi yang terjadi jual beli. Artinya ada barang, terus ada juga imbalannya, mata uangnya. Kita beli sesuatu, nah terus belinya pakai apa? Transaksi antara emas dengan emas. Ya, begitu, emas dengan emas. Itu mata uang dulu, emas dengan emas, beli emas pakai emas. Atau membeli perak pakai perak. Atau membeli gandum dengan gandum. Beras dengan beras, kurma dengan kurma, hatta garam dengan garam. Maka kalau transaksinya itu dari jenis yang sama, barternya itu dari jenis yang sama, makanan, mat'um, makanan, ataupun juga mata uang, termasuk emas, perak, ataupun yang menggantikan posisi emas dan perak sekarang ini mata uang, dolar, rupiah, rial. Nah, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah. Orang kalau lebaran kenapa beli rupiah? Yaitu nukerin duit buat nanggok. Ya, rupiah dengan rupiah. Dolar dengan dolar. Begitu. Rial dengan rial. Mata uang dengan mata uang. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Gandum dengan gandum. Kurma dengan kurma. Walaupun jenis kurma itu ada beragam. Sama, walaupun juga jenis mata uangnya itu ada beragam. Misalkan duit rupiah 100.000 mau dipecahin menjadi 1000-an. Nah, tapi sama-sama rupiah. Maka disyaratkan kalau satu jenis ini daripada mal ribawi, maka disyaratkan 3 syarat. Mithlan bimithlin, sawa bisawain, yadan biyadin. Harus tamathul, sama. 100.000 ditukar 100.000. Sejuta ditukar sejuta. Tukurin sejuta, begitu sama duit 10 ribuan. Iya boleh, tapi lebihin 10.000. Haram, riba. Riba, nggak boleh. Harus tamathul, sama. Sejuta, 100.000, 100.000. Nggak boleh ada lebih atau kurang. Mithlan bimithlin, harus sama. $100, $100. Sekilo emas. Kalau dia dari jenis yang sama. Kemudian juga sawaan bisawain, ya harus sama juga. Harus sama nilainya. Begitu. Nilainya harus sama. Dan juga yadan biadin, kontan, bukan utang, kontan. Misalkan ini saya beli duit 100 ribuan, tapi ngutang, lah harus kontan, harus cash, harus kontan, harus cash, semuanya. Kemudian juga harus tagabutnya di dalam majelis, serah terimanya itu di majelis. Nggak bisa dia beli misalkan beli emas tapi bayarnya nanti. Beli dolar, saya membeli dolar, ya begitu. Beli rupiah dengan dolar, ya jelas beda, nggak masalah. Tetapi harus 2 syarat. Syarat yang pertama yadan biadin, kontan, dan juga tagabutnya saat itu juga, serah terimanya itu saat itu juga. Nggak bisa ada penundaan. Apabila dia tunda,
sampai berpisah dari majelis tersebut, atau kredit dolar, kredit emas, fahadha haram, masuk dalam kategori riba. Sesama mata uang walaupun berbeda, ataupun sesama makanan walaupun berbeda. Soalnya kan seperti dolar dan emas itu harganya fluktuatif, selalu beda. Terus sekarang ya sama habis sholat isya entar beda harganya, besok pagi harganya beda. Nah terus pakai harga yang mana? Karena kalau seandainya tidak langsung beres transaksi tersebut, nggak langsung diselesaikan, nanti ada yang dirugikan di situ. Bakal timbul perselisihan, sengketa di situ. Nah, syariat memadamkan itu semua. Itu apabila dia dari jenis yang sama, maka harus tamatsul. Tapi kalau jenis yang berbeda, maka cukup 2 syarat aja. Kontan dan langsung serah terima saat itu juga. Tapi kalau jenis yang sama, maka tambahan 1 syarat, nilainya pun harus sama. 1 juta, 100, begitu. Ya, tapi ingat, emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau emas dengan gandum, enggak masalah. Enggak masalah. Oh, kredit, beli berasnya kredit, pakai duit, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Tapi yang jadi potensi riba itu antara mata uang dengan mata uang, atau penggantinya emas dan perak, ataupun juga antara makanan dengan makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini hukum riba, dan khalas, udah apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita terima, kita jalankan. Yang dicegah oleh Rasulullah kita tinggalkan, kita jauhi. Jangan kita ngikut daripada aturan perdagangan yang diajarkan oleh orang Barat atau orang Timur. Yang ini kapitalis, yang ini komunis. Enggak ada. Semuanya itu adalah mengacu kepada riba, mengacu kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih baik daripada syariat Allah, dan terbukti orang-orang yang melaksanakan daripada ajaran yang demikian itu dalam satu malam ketika terjadi krisis, satu malam orang yang kaya raya, bukan lagi miliuner, bilioner, dalam satu malam berubah menjadi orang yang paling miskin, utangnya bertumpuk. Kehilangan semua aset dan dan hartanya. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah taala memberanguskan, itu mengikis habis riba. Enggak ada berkahnya, habis, hilang begitu aja. Habis, sia-sia, hancur. Yurbi as-sadaqat. Kalau mau untung ya sedekah. Bukan melakukan praktek riba. Baik dalam transaksi jual beli ataupun juga dalam menghutangkan. Sebab tuh ada juga tuh, ada riba tuh di dalam menghutangkan orang tuh, dia memberikan pinjaman tapi dengan imbalan. Orang dulu ketika dia berjalan di tengah terik matahari, satu kali dia berjalan di tengah terik matahari sama temennya, terus dia nggak mau jalan di tepi tembok. Oh, ngadem sini, itu kena matahari, ngadem deket tepi tembok, teduh. Bilang enggak, kenapa? Yang punya rumah ngutang sama saya. Kalau saya berjalan dekat temboknya dia, berarti saya mengambil manfaat dari rumahnya dia. Saya mengambil keuntungan dari orang yang berhutang kepada saya, itu adalah riba. Sampai segitunya. Kullu gardin jarra naf'an lil mugrid fahuwa riba. Setiap hutang yang mana orang yang ngutangin ngambil manfaat daripada orang yang berhutang, itu adalah riba. Apalagi telat, bayar denda. Denda. Telat ini, telat kredit, bayar denda. Ada riba. Riba. Haram kepada pelakunya itu, ya, untuk minta, kamu telat, kasih saya lebih. Haram. Tapi udah aturannya begitu. Ya, balik ke aturannya Allah. Kalau mau berkah. Kalau kagak, nggak bakalan berkah. Dan terbukti orang yang kerja sama begituan dengan praktek riba tersebut, dan dia menjalankan, tidak berkah hidupnya. Sampai berpuluh-puluh tahun punya jabatan tinggi, tetap aja masih ngutang. Nggak nyampe akhir bulan, duit udah habis dan nggak lepas dari hutang. Begitu dia lepaskan itu semuanya, maka dia diselamatkan daripada hutang tersebut. Ya, tahu tulisannya.
Listen. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Mau untung itu ya sedekah, bukan melakukan praktek riba dengan praktek yang beragam. Walidzalik belajar, tuntut ilmu. Sayyidina Umar bilang, "Man lam yatafaqqah fi dinina fala yabi' fi suqina." Barang siapa yang tidak belajar di dalam perkara agama kita, maka jangan transaksi di pasar kita. Akhirnya mencemari, mengkontaminasi perekonomian kaum muslimin dengan riba yang dia tanpa dia sadari, yang disadari ataupun tanpa dia sadari. Suruh belajar dulu. Mau investasi di negara-negara mayoritas umat Islam, belajar dulu. Kita punya hukum, punya aturan. Jangan kita udah ngelihat duit, kita telan aja. Dibenarkan enggak hal ini di dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa dinullah bil hiyali. Ini agamanya Allah Ta'ala bukan dengan hilah. Maka harus berhati-hati dengan tipu-tipu kepada syariat lah. Kata apapun orang yang melakukan praktek riba, ya riba haram walaupun dia pakai label Islam. Walaupun pakai label Islam, ya riba hukumnya haram. Baik itu mau pakai label Islam atau apa, ya haram, khalas hukumnya riba. Dan riba itu termasuk makan harta orang lain secara batil. Waliyadzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ngingetin, di antara hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala adalah kezaliman. Ngezalimin, ngambil haknya orang. Kemudian juga bahkan tuh ngambil tongkat. Saudaranya, tongkat kan kayunya bisa diambil dari mana aja. Dalam perjalanan lihat ada ranting kayu, diambil dipakai. Tahu-tahu tuh tongkatnya dia diambil oleh orang lain. Haram. Kembalikan. Segitu tongkat kayu doang yang cuma buat bertumpu. Apalagi lebih daripada itu. Sarik, pencuri. Haram. Baik yang suka ngambil pungutan liar, pungli. Pungutan liar atau pungutan jinak? Haram. Apa bedanya pungutan liar sama pungutan jinak? Kalau pungutan liar, dia doang, begitu. Kalau pungutan jinak, itu bagi-baginya banyak, kebagian. Semuanya kebagian. Yang berseragam juga kebagian. Pungutan jinak, pungutan liar, haram semuanya. Ente mau duit, kerja. Bukan malak, bukan nodong, bukan minta jatah. Anda nggak mau kerja, tapi ente bikin tambang sini, bikin pertanian sini, buka toko di sini, kita minta jatah. Yang kerja ini, yang ini minta jatah. Kenapa? Tanahnya punya ente? Bukan. Ente taruh saham? Bukan. Terus minta jatah aja. Kita penyelenggara. Penyelenggara apaan? Di sini. Haram. Atas nama apapun. Dan sesuatu yang dibangun atas hal yang haram, nah itu yang bikin bangkrut, yang bikin terjeblos dalam krisis. Apalagi kalau dia ngambil pungutan nggak tanggung-tanggung, sebanyak-banyaknya nggak peduli, sampai memiskinkan orang lain. Waliyadzubillahi min dzalik, atau menimbulkan gangguan. Nah ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari praktek-praktek ini. Yang mau berkah, maka jauhin hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian, insyaallah.